Lek kados niku Mbah, kados napa dina kalih guru dina menika. Niku perbedaane napa to Mbah? Sajane ya hampir padha sajane. Apa sih bedane? Ora bedane. Orang wong ngarani aja lah yang beda. Kalau saya pribadi sebagai guru dino itu juga hampir sama dengan kita. Bahkan saya itu bukan cuma guru dino, nas jam aja ada. Nas jam aja ada. Terus mangke misale wonten perjodohan ningali fotone perhitungan harus seperti itu karena kebanyakan berakhirnya kurang baik, bukannya tidak baik tapi kurang baik gitu. Ya itulah kembali kalau ada yang baik kenapa kita mencari yang kurang baik. Nggih. Lek kados niku Mbah, kados naga dina kalih guru dina menika. Niku perbedaane napa to Mbah? Sajane ya hampir padha sajane. Apa sih bedane? Ora bedane. Orang wong ngarani aja lah yang beda. Kalau saya pribadi sebetulnya guru dino itu juga hampir sama dengan kita. Bahkan saya itu bukan cuma guru dino, nas jam aja ada. Nas jam aja ada. Jadi dino Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semuanya ada nase. Jamnya loh. Kalau kita sampai pingin sedetail itu ada jam nas saja ada. Dan tiap orang berbeda gimana? Setiap orang pasti berbeda. Ini contoh begini. Nas setiap hari nas ya. Wong Jombien pernah matur bahwa gini. Le beduk-beduk ojo dolan. Itu sebetulnya nas. Apa to sing diarani nas sebenarnya itu? Kalau kita mideg ayang-ayange dewi. Itu sajane nas loh. Tenan Mas, ini mungkin belum pernah dibahas di mana pun. Nas yang paling bahaya itu adalah menginjak bayangan kita sendiri. Makanya wong biyen kuwi matur bahwa lek beduk-beduk aja dolan wae. Engko enek pelet, enek wewe. Sakjane itu kan sanepo. Yang arti sesungguhnya adalah ojo pisan-pisan awake mideg bayangane dhewe. Loh. Bayangan itu lah persis kita tuh sebetulnya. Bayangan itu seperti kita. Jadi seperti gini, loh bayangan ini tetap aja 5. Sama. Jadi ibarat itu kita. Ibarat itu kita, Mas. Jadi nas hari itu sebenarnya ada nenggone beduk. Beduk itu kan kononnya kan sering ini neng duri kepalanya kita. Kita pas nginjak loh. Ini loh Mas, nas bagi saya yang paling bahaya setiap hari itu adalah nenggone beduk rendeng itu loh. Ini benar, itu tidak pernah dibedah dan dibahas dimanapun. Kali ini saya bahas bukan saya pengen minteri yang ada di luar, enggak. Saya meminta maaf kalau memang ada yang tidak sependapat dengan saya. Iku kanggini kula wis ngono lah, iku nas dino. Jenengan belum preso yakin itulah nas dino. Kalau yang nas yang banyak orang dipahami itu sebetulnya bukan nas itu. No, Bapak. Bukan. Ya jam kurang baik ngono lah. Ya kados mboten saged mboten angsal medal waktu surup ngoten niku nggih. Begitu niku nggih. Ngeten. Nggih. Kalau kita bedah secara ilmiah sebenarnya, kita secara ilmiah dan logika mawon, bukan kata-kata, bukan kata-kata. Nggih, ngoten. Jika kita menjelang maghrib, itu suasana udara itu sudah beda. Dari hangat menjadi agak setengah dingin. Makanya orang juga bukan cuma dilarang untuk keluar, tapi mandi pun tidak boleh. Karena takut nanti yang kejulinu jadi kumat. Loh, niki logika dan itu betul. Secara kesehatan. Secara kesehatan betul dan itu logika karena hidup itu harus logika. Hidup itu harus logika. Itu yang terpenting. Jadi banyak kejadian yang aneh-aneh itu kalau pas makanya turu yura oleh nenggone ngasar. Sebab kenapa? Udara itu akan beda di antara siang dan menjelang malam. Udaranya pasti sudah akan lebih dingin. Dan kalau dingin, apa mandi,
apa nek metu pedahan motor, ya otomatis nggak akan sehat di badan. Itu yang jelas. Jadi yuk kita salame cerdas dan waras. Jadi kita hidup itu jangan jerek, kita buktikan secara logika. Nggih, Mbah. Ya, terus niki, Mbak. Nggih. Nek menurut ilmu kesehatan nggih. Nggih. Nah, iku tiang niku nek tidur malam niku kan sebenarnya kurang bagus. Nggih, nggih. Tapi nek menurut tiang Jawa justru malah melek dalu niku kan malah wajib kan. Nggih. Bedane ngeten bedane, nggih. Secara logika dari segi kesehatan. Kenapa kita dilarang tidur di atas jam 11 malam? Karena tubuh itu memerlukan waktu untuk memperbaiki sel. Jamnya piro di antara jam 10, sekian sampai jam 11, sekian. Kalau nantinya bangun lagi, melek lagi tidak apa-apa. Yang terpenting di antara jam 10 dan jam 11 itu sudah harus istirahat. Dan tubuh bisa meregenerasi sel di tubuhnya. Itu kalau orangnya tidur. Jadi yang dikatakan tidur malam bagi orang Jawa adalah di atas jam 12. Jadi sidem kayon nyambung dengan logika kesehatan. Nyambung. Jadi sebetulnya tujuannya sama tujuannya. Jadi makanya lek nyuwun dene wong Gusti ini kae nyedek ning kersane Gusti kudu pas sidem kayon. Sebabnya apa? Kupinge ya ora mireng rena-rena, matane ndak nyawang rena-rena. Mangkane kabeh kembali ke 7, 7. Apa-apa 7 neh. Dadi lek arep nyuwun ning kersane Gusti ya 7 meneh. Iki loro, iki loro. Iki loro 6, iki 1. Ini harus dijaga semuanya. 7 lagi, karena hidup itu punya tujuan. Nah, niki lho. Jadi kudu dibeber nih ini. Ben semuanya cerdas dan waras. Biar kita nggak mabuk. Nah, biar kita nggak mabuk. Langsung mawe. Nggih. Dan niku Mbak terkait hitungan dino wau nggih. Nggih. Nah, terkait penentuan Idul Fitri niki. Nggih. Kan sering ten gini. Nggih. Indonesia niki perbedaan nggih. Kalau nginane berbeda nggih. Iku pripun sebetulnya? Kalau menurut Jawa niku sebetulnya penghitungan bulan yang benar itu seperti Nggih. Lek Jawa kan sebenarnya ning abuge ya, Mas. nggih. Wis rata-rata abuge lah wong Jawa, tapi sekarang karena ya kita sinkronisasi dengan agama yang ada di kita dan menjadi mayoriti, kita kan yang abuge juga kita hormati, yang Muhammadiyah juga kita hormati. Lek abuge model buwagi kemarin seharusnya gitu, seharusnya. Dadi anak sing 31 dino, lek abuge mesti 31 dino. Nggih. Dadi lek si Muhammadiyah ya manut tanggalan lah wis ngono. Lek NU ya 30 dino yang jalur umum ada antara abuge dan Muhammadiyah. Sebetulnya perbedaan itu tidak ada. Yang membedakan itu adalah rasa kita. Semuanya sah-sah saja. Tidak ada bedanya, Mas. Bagi saya itu nggak ada bedanya. Karena tujuannya apa? Tetap mulia. Idul Fitri itu kalau banyak orang bilang bahwa kembali Fitri. Fitri itu berarti suci. Sebetulnya kalau saya pribadi bukan kembali Fitri, tapi kembali memberi. Kembali memberi. Kalau saya kembali memberi. Kalau selama ini kita lupa tidak memberi, yuk diingatkan setahun pisan untuk kita memberi. Makanya di akhir daripada bulan puasa ada bagi yang mampu diwajibkan untuk zakat fitrah. Niku. Jadi merayakan kemenangan yang selama ini kita berperang dengan nafsu. Jangan cuma hari ini ataupun bulan ini, tapi yuk selamanya kita berperang dengan nafsu yang jelek. Nah, niku. Terus niku Mbak. Terkait dengan kita kembali menjadi suci nggih. Kan ngoten ta. Nggih. Sejatosipun sing dimaksud tiyang nek suci niku lha pripun, Mbak? Nggih, ngeten. Suci itu kan identik dengan putih, bahasanya putih identik suci. Belum tentu yang hitam itu tidak suci, ngeten. Yang suci sebetulnya kan semua ada di hati kita masing-masing.
Yang disucikan itu hati dan pikiran kita. Kalau kita mau sembahyang, kita diwajibkan untuk bersih-bersih atau berwudu. Kalau tidak ada air, debu pun bisa, ngoten nggih. Ngoten. Apakah debu dan air itu suci? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Yang bisa mensucikan itu adalah hati kita masing-masing. Itu yang bisa mensucikan. Jadi itu cuma satu syariat ataupun pantes-pantes. Mosok arep maneges manebah nang gone kersane Gusti sikilin dudo baune apa kan nggak pas. Jadi yang suci tetap hati dan pikiran. Makanya dikala kita mau melaksanakan nyedek nang kersane Gusti, diawali dengan niatan berwudu. Mungkin kalau yang Islam usholi fardel apapun namanya, diawali dengan Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar itu kebanyakan begini ya Mas. Sebetulnya nggak begini loh kalau saya. Allahu Akbar itu ya sumpeten kupingmu, cekelen atimu. Iku lho dungane sing marai teko. Lah saiki yo seharusnya kan apa to lek nyedek ning gone kersane Gusti terus mbek piye ya dungane enggak teko to ya. Lek enggak teko. Dadi sumpeten kupingmu, cekelen atimu lek pengen nyedek ning kersane Gustimu. Ngaten. Itu semuanya kan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sopan santun. Jadi tujuan sembahyang itu bukan mencari pahala, bukan mencari pahala, juga bukan mencari Tuhan. Tujuan sholat adalah mendekatkan diri. Jenenge mendekatkan diri, biar tidak bisa berbuat keji dan munkar. Jadi tujuan sembahyang itu bagi saya pribadi bukan mencari pahala, bukan juga mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah dekat, bahkan sangat mepet, lebih dari urat nadi kita. Bagaimana kita masih mencoba mendekatkan diri pada Tuhan? Jangan pernah apapun yang kita berdoa, jangan pernah wallahu a'lam. Bilanglah pada diri bahwa doaku pasti sampai. Walau alam kan cuma Tuhan yang tahu. Lelek kita yang berdoa aja nggak tahu teko-tekone piye. Ya ora bakal teko. Makanya pastikan doa kita sampai. Jadi yakin, bahkan hakul yakin bahwa doa kita sampai. Harus kita pastikan. Kalau kita yang doa aja nggak pasti, piye teko kono wae nggak teko. Nah, ini salam cerdas dan salam waras. Nah, niku malih Mbah, terkait suci mau gitu. Oke. Apakah kita dengan berpuasa 1 bulan penuh itu menjamin bahwa seorang akan menjadi suci? Enggak. Enggak. Sangat tidak. Karena puasa itu kan melatih. Puasa itu melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu yang kurang bagus. Melatih diri. Tanpa puasa kalau sudah bisa berbuat baik pada sesama, ya apa-apa toh. Inti ini kan bagaimana kita itu bisa berbuat baik pada sesama. Dan iso maringi karo sak pada-padane urip sing butuh nih. Jadi bukan puasa, bukan sholat yang menjamin seseorang itu menjadi suci. Tidak, tapi kelakuanlah yang akan membawa kita menjadi suci. Jadi implementasi ke kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kembali lagi. Makanya agama bukan menjadi jembatan masuk surga, tidak. Tapi kelakuanlah yang menjamin kalian tuh masuk surga. Surga itu di mana? Di dunia. Kita nggak usah mikir jauh-jauh di sana sini. Kadoan. Yang terpenting kita sudah berbuat baik pada sesama. Sang Pencipta sudah tahu. Ini saya mau lempar kemana? Sudah tahu. Jadi kebanyakan orang sudah mabuk. Kalau sudah mabuk, ngawur. Jenenge kan mabuk. Kalau di sini nggak ada mabuk. Salam cerdas dan salam waras. Yuk kita buka bareng-bareng tirai ini biar kita nggak mabuk. Kadang-kadang Tuhan yang nampak aja nggak pernah disenggol. Yang nggak nampak dipuja-puja. Kan salah. Salah. Woy, itu keliru. Jadi Tuhanmu yang nampak itu seharusnya adalah bagaimana Mbak Trio? Loh, Tuhan yang nampak kan Bapak biungmu. Oh.
Makanya metune kok Guwa Garba. Kaya guwa ning Ombo. Maksudnya Guwa Garba. Jadi makanya tak atur nih tawaf tadi. Berangkat dari titik satu ke titik balik ke satu lagi. Dari titik yang sama kembali ke titik yang sama. Jadi berangkat dari Hajar Aswad akan kembali ke Hajar Aswad. Jadi 7 putaran kembali lagi ke Hajar Aswad. Oh, foto Hajar Aswad adalah batu hitam. Yang konon ceritanya persis punya ibuku yang melahirkan saya. Itu Hajar Aswad. Kalau kita garis benang merah antara Hajar Aswad dan Borobudur itu persis berhadapan-hadapan. Di sana ada garis lurus, iya, garis lurus, persis ke sana. Jadi antara Hajar Aswad dan Linggoyon itu berhadapan persis gini. Nah, wong Islam akhirnya kiblatnya di ngalor ngulon.